Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 326A dari SMP Negeri 22 Surabaya, Jawa Timur. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan pengajar praktik Bapak Heri Triwayudi dan fasilitator Bapak Febristio Nugroho. Sebagai implikasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka anak-anak perlu dituntun sesuai kodratnya. Tuntunan yang sesuai dengan kodrat anak adalah tuntunan yang membebaskan anak agar tumbuh sesuai karakteristik dan potensinya sebagai individu, baik secara lahir dan batin. Ini juga berarti bahwa tuntunan guru harus menjawab kebutuhan belajar murid. Dalam rangka menjawab kebutuhan belajar murid, maka salah satu alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten materi untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu berkomunikasi secara efektif dengan siswa dan membangun hubungan yang saling percaya. Dengan cara ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, termasuk perasaan, latar belakang, keinginan, dan minat mereka. Informasi ini kemudian digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar, berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mempelajari materi atau keterampilan baru. 2. Minat, berhubungan dengan preferensi atau ketertarikan siswa terhadap suatu materi atau aktivitas tertentu. 3. Profil belajar, mengacu pada cara-cara terbaik yang dapat digunakan siswa untuk belajar, termasuk preferensi lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita. Pemilihan konten berdasarkan minat belajar murid, kombinasi kesiapan minat dan profil belajar murid. 2. Proses. Yang dimaksud dengan proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. 3. Produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat memberi tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan mendapat dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa
pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul 1.1. Dengan menyadari keberagaman dan keunikan pada setiap individu, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini merupakan dasar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan antar materi dalam modul 2.1 dengan modul 1.2. Salah satu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, juga mendidik karakter murid di sekolah. Agar kepemimpinan murid ini dapat tercapai, perlu diterapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, seorang guru harus mengimplikasi nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul 1.3. Diterapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar individu yang berbeda. Jika kebutuhan belajar murid terpenuhi, maka pembelajaran tersebut memunculkan motivasi. Murid yang termotivasi belajar akan mampu mencapai prestasi belajar yang maksimal, sehingga visi dan misi terwujudnya murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila akan terwujud. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul 1.4. Penanaman profil pelajar Pancasila nantinya diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas-kelas maupun beberapa pembiasaan yang dilakukan dengan menerapkan keyakinan kelas di sekolah. Pembelajaran diferensiasi akan secara maksimal dapat diterapkan di kelas jika didukung dengan penerapan budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.